Shalom Sobat Asik. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online Pargemit Kaisaria. Ditemani oleh Kak Ade dan Kak Resti, juga diiringi oleh seorang pemusik, Kak Niki. Halo Kak Niki. Kak Resti sekali lagi mau menyapa adik-adik yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan Sekolah Minggu Online saat ini dimanapun adik-adik berada. Kak Ade, apa kabarnya Kak Ade? Kak Ade kabar baik sekali. Kak Resti bagaimana? Apa kabar? Puji Tuhan, Kak Resti juga dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Pastinya sudah siap Kak Resti. Tapi sebelum mulai sekolah minggu, kayaknya harus kasih yel-yel nih Kak Resti, Supaya adik-adik lebih semangat Kak Ade. pastinya. Kalau begitu Kak Resti mau mengundang adik-adik bangkit berdiri untuk kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Pasti adik-adik masih ingat bagaimana melakukan tepuk semangat. Ayo bangkit berdiri supaya kita bisa bersama-sama melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Huha, 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 Huha. Sekali lagi tepuk semangat. huha, 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 Huha. Wah Kak Resti, adik-adik Kak Resti dan Kak Ade sudah sangat semangat. Nah sekarang kita langsung saja menyanyi satu lagu yang berjudul Happy Yaya, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Karena masih pagi-pagi Kak Ade, kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo adik-adik yang lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa-esa. Ya, adik-adik sudah semangat, Kak Ade dan Kak Resti juga sudah semangat. Tetapi untuk kita lebih semangat, kita harus meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Tapi sebelum itu, Kak Resti persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Duduk yang manis, duduk yang sopan, karena kita mau berdoa. Ambil sikap doa yang baik, kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena begitu besar kasih setia, cinta kasih-Mu kepada kami, hingga kami semua bisa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami agar ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Berkati kami semua Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Kak Resti sudah memimpin Sama-sama, kita Kak Ade. dalam doa. Nah adik-adik semua, Kak Ade undang adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama berdiri. Kita mau menyanyi lagu yang pakai gerakan nih Kak Resti. Ya, harusnya adik-adik lebih semangat lagi karena ini lagu yang menggunakan gerakan. Lagu apa kira-kira? Karena kita anak raja, kita menyanyi lagu Aku Anak Raja.
raja. Kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tangan dilambai, pinggul, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai, pinggul, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Lagu berikut, bahagia selalu. Aku duduk, bangun, lompat, bahagia selalu. Lapar, haus, sakit, sehat, bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku. Aku duduk, bangun, lompat, bahagia selalu. Sekali lagi. Aku duduk, bangun, lompat, bahagia selalu. Lapar, haus, sakit, sehat, bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku. Aku duduk, bangun, lompat, bahagia selalu. Ayo adik-adik, setelah menyanyi lagu bahagia harus senyum. Betul Kak Adik? Iya Kak Resti. Kita menyanyi lagi satu pujian, tetap berdiri, dan kita akan menggunakan gerakan lagu mendidih. Oke, lagu mendidih. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Dengar apa? Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi Kak Resti, masih kurang mendidih nih. Ayo, mendidihnya harus lebih heboh. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Dengar apa? Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kak Resti, sudah mendidih, sudah menyanyi Aku Anak Raja. Sekarang lagu apa lah ya kira-kira? Atau menyanyi lagu yang ada kasih-kasihnya Kak Ade. Karena kalau kasih Yesus Kak Resti. Kasih Yesus. Kita menyanyi lagu Kasih Yesus. Adik-adik tetap dalam keadaan yang berdiri, karena kita mau menyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita menyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Karena tadi kita sudah menyanyi menggunakan gerakan, tetapi Kak Resti rasa adik-adik di rumah menyanyi sendiri karena tidak ada pasangan Kak Ade. Aduh, kalau begitu harus kasih lagu yang berpasangan nih Kak Resti. Benar sekali Kak Ade. Kalau begitu Kak Resti ajak adik-adik untuk mencari pasangan. Bisa saudara, bisa papa, bisa mama, atau
atau siapapun yang ada di rumah. Karena kita mau menyanyi lagu Kok Bisa. Siap-siap, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa? Kok bisa? Bagaimana caranya? bisa saja. Bisa saja, hoi, bisa saja, hoi. Daud mengalahkan Goliat karena Tuhan di pihak kita, kita pasti menang. Sekali lagi tetap dengan pasangan masing-masing. Kok bisa? Kok bisa? Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa? Kok bisa? Bagaimana caranya? Bisa saja. Bisa saja, hoi, bisa saja, hoi. Daud mengalahkan Goliat karena Tuhan di pihak kita, kita pasti menang. Kak Resti, lagu yang berikut lagu apa nih? Ketong tadi su pasang-pasangan, su sendiri-sendiri, kembali sendiri lah. Ayo adik-adik yang di rumah, kembali sendiri-sendiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Sekali lagi, hidupku jadi miliknya. Asik. Ya, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Tetap dalam keadaan yang berdiri. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik silakan duduk kembali, duduk yang manis, yang sopan. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sudah memuji nama-Mu ya Bapa. Kami akan mendengarkan cerita, kiranya Bapa memberkati setiap kami agar kami tidak hanya mendengarkan cerita, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Kak Ade, Kak Resti sudah tidak sabar untuk mau mendengarkan cerita hari ini, Kak Ade. Sama Kak Resti, Kak Ade juga tidak sabar, apalagi adik-adik yang di rumah. Tapi Kak Resti mau beritahu adik-adik yang ada di rumah bahwa tema cerita kita pada hari ini yaitu Mengandalkan Tuhan dalam segala segala hal. Adik-adik yang di rumah sudah tidak sabar nih Kak Resti. Bagaimana kalau kita langsung saja mendengarkan cerita? Selamat menyaksikan. Shalom Sobat Asik. Sekali lagi Shalom Sobat Asik. Bagaimana kabarnya hari ini? Karya harap adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat dan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik lihat saat ini? Suasananya beda kan? Tentu saja, karena hari ini Karya akan menyampaikan cerita langsung dari ruangan tim multimedia Gemit Kaisarea. Dan untuk tema hari ini yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dahulu ada 3 orang bapak yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini tidak mau menyembah patung emas raksasa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sedangkan orang lain sujud menyembah patung tersebut. Lalu mengapa ya Sadrak, Mesak, dan Abednego melanggar perintah raja dan tidak mau menyembah patung tersebut? Untuk lebih jelasnya, ayo bersama-sama kita menyaksikan opera Alkitab. Titah Raja kepadamu, hai segala suku bangsa dan bahasa. Demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Hidup Raja selamanya! Hidup Raja selamanya! Hidup Raja selamanya! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat waktu tadi kamu bilang tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama. Ya, Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang kudirikan? Kuberikan kesempatan kepada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskan kalian dalam tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kepada Tuanku. Jika Tuhan yang kami punya sanggup melepaskan kami semua dari api, Maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang, ikat mereka. Lempar mereka ke dalam api. Inilah yang terjadi jika melawan perintah raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke dalam api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api dan tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa.
hamba Tuhan yang maha tinggi, keluar dan datanglah. Tak selai rambut pun terbakar, bahkan baju mereka pun tidak robek. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman yang berat. Sungguh tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Sobat Asik, setelah Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian, Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka bertiga di wilayah Babel. Demikianlah cerita sekolah minggu untuk saat ini. Kiranya kita semua boleh belajar untuk selalu menyembah Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bagaimana? Adik-adik sudah mengerti atau belum? Untuk lebih jelasnya, Karya mengajak kita semua untuk mendengarkan refleksi dan kesimpulan dari pendeta. Selamat hari Minggu bagi anak-anak semua yang beribadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu juga untuk semua papa mama, kakak-kakak yang mendampingi anak-anak atau adik-adik yang sementara beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah adik-adik masih ingat dalam cerita tadi 3 tokoh atau 3 orang yang sangat berani yang telah adik-adik dengar atau saksikan di dalam cerita ataupun juga drama singkat tadi? Coba sebutkan. Betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang Ibrani yang dibawa ke Babel untuk mereka bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Karena itu mereka dipilih lalu disuruh untuk mereka bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Selama mereka ada di Babel, ya, mereka tidak pernah tinggalkan iman mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah orang banyak atau di tengah-tengah bangsa yang menyembah para dewa, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab bagi kita dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, ternyata dikisahkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diperhadapkan dengan sebuah keputusan iman yang sangat berat. Ketika Nebukadnezar dia mendirikan patung emas, lalu menyuruh untuk semua petinggi-petinggi bangsa itu dan semua rakyat menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka memilih untuk tidak menyembah kepada patung emas itu. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu ini pilihan yang sangat berat bagi ketiga orang ini. Hanya antara hidup dan mati. Kalau menyembah kepada patung emas itu, maka mereka akan hidup dan mungkin mereka akan diberikan jabatan yang lebih tinggi. Tapi kalau mereka memilih untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup,
maka mereka akan mati dengan cara dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dengan sangat berani, mereka menyatakan kepada raja bahwa mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Di dalam Alkitab tadi, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bilang, Allah kami sanggup untuk menolong kami, ya. Dia sanggup untuk melepaskan kami. Kalaupun juga Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami, tetapi raja tahu kami tidak akan pernah menyembah patung emas itu. Adik-adikku, ini satu keputusan iman yang luar biasa. Mereka sangat mengasihi, mereka sangat mencintai Tuhan. Ya. Keberanian mereka itu mereka tunjukkan di depan sang raja. Bagi mereka tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan yang telah membawa umatnya masuk ke negeri perjanjian. Karena itu mereka tidak pernah goyah. Mereka tidak takut terhadap ancaman yang diberikan oleh Nebukadnezar. Karena itu kita lihat Nebukadnezar sangat marah sekali kepada ketiga orang ini. Karena itu dia suruh pekerjaannya untuk hamba-hambanya menyalakan api di dapur api itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan mereka diikat lalu mereka dibuang ke dalam dapur api. Tapi ternyata apa yang terjadi adik-adikku? Ternyata mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak terbakar. Malah Nebukadnezar melihat, tadi ada 3 orang saja yang dibuang, tapi sekarang 4 orang. Dan yang satu itu dia seperti anak dewa, seperti orang yang luar biasa yang ada bersama dengan mereka. Ternyata itu adalah malaikat Tuhan atau suruhan Tuhan untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api. Justru orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka hangus terbakar karena nyala api sangat panas. Tetapi Mesak, Sadrak, dan Abednego mereka selamat. Bahkan firman Tuhan bilang mereka tidak terbakar, rambut sehelai pun tidak terbakar. Tidak ada bau asap sekalipun di pakaian mereka. Dan ketika menyaksikan hal ini, Nebukadnezar terkagum-kagum dan dia memuji Tuhan. Dia mengakui Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan pada akhirnya dia mengeluarkan perintah untuk tidak boleh ada orang yang menghina Tuhan yang diimani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau ada yang menghina Tuhan yang disembah oleh 3 orang ini, maka hukumannya adalah mereka akan dipenggal-penggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Nah, adik-adik Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, termasuk ketika saat mereka ada di dalam bahaya sekalipun mereka tidak takut. Karena mereka tahu Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup untuk menolong dan melepaskan mereka. Nah, dari cerita tadi kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka sangat berani untuk menghadapi ancaman. Mereka tidak takut karena sekali lagi mereka percaya Tuhan sanggup untuk menolong, sanggup untuk membebaskan mereka. Yang kedua, mereka menunjukkan sikap takut
takut akan Tuhan. Mereka jauh lebih takut kepada Tuhan dibandingkan dengan takut terhadap raja dan ancaman. Karena bagi mereka hukuman Tuhan akan jauh lebih dahsyat daripada nyala api di dapur api itu. Nyala dapur api itu ada waktu untuk pasti akan padam. Tetapi nyala api hukuman Tuhan itu dia kekal. Karena itu mereka lebih takut Tuhan daripada takut ancaman sang raja. Dan hal yang ketiga, mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa menggoda hati kita. Untuk kita melupakan Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan, ataupun juga kita melupakan akan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup ini. Kadang-kadang hari Minggu, ada kawan yang dia tidak mau sekolah Minggu, dia bilang, mari lebih baik ketong bermain sa, nanti kali depan saja, nanti minggu depan saya baru ketong sekolah Minggu. Adik-adik, kalau ada yang bujuk begini, ini sama juga dengan dia mau mengalihkan kita punya keyakinan kepada Tuhan untuk kita lebih suka pada bermain. Dan itu berarti bermain itu menjadi Allah bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah siapkan masa depan yang baik bagi kita. Karena itu Tuhan mau untuk kita tekun dalam belajar, kita berdoa supaya kita meraih apa yang Tuhan siapkan bagi kita, yang Tuhan rancangkan bagi kita. Tapi ketika kalau jam belajar, hati mulai tegaruk-garuk dengan aduh ada game. Ini game hari ini ketong ada berjanji untuk jam begini ada berjanji untuk kita mau mabar, main bareng ya. Wah, kalau bilang main bareng itu siapa yang pun hati tidak tergaruk-garuk, pasti kita mau untuk cepat sudah. Sehingga kadang-kadang waktu untuk belajar kita menjadi sia-sia. Katong kasih tinggal waktu belajar, katong lebih banyak pakai waktu untuk bermain game online. Nah, kalau sudah seperti itu, kita hati-hati. Itu berarti game juga sudah menjadi Allah lain bagi kita. Nah, karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berani melawan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Jadi taruh Tuhan yang paling utama, yang paling depan, yang paling teratas di dalam kehidupan kita. Kita mesti mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita gampang tergoda dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, yang bisa saja menghancurkan masa depan kita, yang bikin kita bukan makin hari makin pintar, tapi makin hari makin jadi orang yang malas belajar, menjadi orang yang tidak bijaksana, menjadi orang yang tidak taat, menjadi orang yang suka melawan. Memang dalam Alkitab tadi terkesan Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka melawan kepada raja, tapi mereka melawan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan iman kepada Tuhan. Karena apa yang diperintahkan oleh Nebukadnezar itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan dilarang oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan menyembah kepada Allah lain. Ya. Jangan membuat patung ukiran yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Walaupun ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi ada hal yang indah yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, bahwa Dia selalu menolong kita. Bahkan kita menjadi pemenang di dalam Kristus, dan hidup kita bisa memenangkan orang lain. Sama seperti Nebukadnezar, dia dimenangkan oleh iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah adik-adik di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati adik-adik sekalian, Tuhan memberkati semua papa mama, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kak Ade, ceritanya sangat luar biasa. Kak Resti sangat suka mendengarkan cerita hari ini, Kak Ade. Iya, Kak Resti, ceritanya sangat bagus dan menarik sekali. Dan refleksi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Aplonia Gasper Sleba STH juga memberikan pengetahuan kepada kita agar kita lebih memahami dan lebih mengerti tentang cerita hari ini, Kak Ade. Iya, Kak Resti. Nah, kita sudah mendengarkan cerita nih, sudah mendengarkan refleksi juga. Nah, sebagai respon untuk cerita yang sudah kita dengar, kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik ayo siapkan persembahannya agar nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di dalam gereja mulai hari Minggu ini sampai hari Jumat jam 10 pagi. Tetapi sebelum adik-adik memberikan persembahan, sebelum adik-adik menyiapkan persembahan, mari kita sama-sama tunduk di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat segala cinta kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Sekarang tibalah saatnya untuk kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kecil kami yang menyiapkan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini, dan persembahan-persembahan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk mengiringi adik-adik untuk mempersiapkan persembahan, kita sama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kak Ade, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang tibalah saatnya kita untuk sama-sama dalam doa syafaat dan akan menerima berkat yang akan diberikan oleh Mama Pendeta Aplonia. Kepada Mama Pendeta kami persilahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Tuhan Yesus, penolong yang sejati bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Untuk kami memiliki iman yang teguh, kami terus mengasihi dan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Sehingga apapun godaan-godaan, cobaan-cobaan yang mau mengalihkan hati dan pikiran kita
kami daripada Tuhan itu boleh terhalau, dan kami sungguh-sungguh hanya hidup dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berkati mereka dalam pergaulan mereka. Berkati mereka dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan hidup mereka menjadi kesaksian untuk memenangkan orang lain yang ada di sekitar mereka. Bapa Sorgawi, berikan kepada mereka hikmat-Mu, kekuatan-Mu, hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Berkati juga papa mama, kakak-kakak yang setia menjadi orang-orang yang membimbing, mendidik, mengayomi anak-anak Tuhan. Sehingga betul-betul dalam kehidupan rumah tangga, setiap keluarga Kristen, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati juga kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Biarlah mereka terus menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada semua anak-anak. Sehingga anak-anak tidak saja bertumbuh secara fisik, tapi mereka juga bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, waktu liburan bagi anak-anak yang sementara mereka nikmati, biarlah tidak menyurutkan hati mereka untuk selalu mencari hadirat Tuhan, tetapi juga mereka terus membekali diri untuk memasuki pendidikan di tahun ajaran yang baru nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami taruhkan hanya kepada-Mu, karena Engkau Allah yang maha baik. Sebagaimana Tuhan menyatakan mujizat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan Nebukadnezar dan seluruh pemuka masyarakat, pembesar-pembesar yang ada. Tuhan juga akan menyatakan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus Tuhan membimbing dan menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sahabat anak-anak yang setia, penolong yang sejati yang kami andalkan di dalam kehidupan ini, akan terus menyertai dan memberkati semua anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Karena itu mari kita teduhkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kasih, berkat, kekuatan, pertolongan, dan keselamatan dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian mulai dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Mama Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Nah, Kak Resti, sudah berakhir nih sekolah minggu kita hari ini. Iya, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini, Kak Ade. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kak Resti mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita menyanyi satu pujian, pujiannya hitung-hitungan, Kak Ade. Wah, kayaknya 1, 2, 3, betul kok Sonde Kak Resti? Betul sekali, Kak Ade. Kita sama-sama menyanyi lagu 1, 2, 3. Ayo adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan yang berdiri untuk kita menyanyi lagu 1, 2, 3. 1, 2, 3, Yesus cinta. 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun.
Yesus cinta, waktu aku dan kau, Trifur dia cinta kau, lebih dari siapapun. 5, 6, 7 ku masuk surga, 8, 9 ke rumah Bapa, 9, 10 selesailah, tidak ada nyanyi lagi. Tidak ada nyanyi lagi Kak Ade. Berarti kita sudah Kita sudah selesai nih Kak Resti. Ya. Nah Kak Resti, Kak Ade mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Juga kepada kakak-kakak pelayan PAR yang sudah berpartisipasi dalam sekolah minggu saat ini. Dan juga tim multimedia Kak Resti. Benar sekali. Terima kasih kepada kita semua yang sudah melayani pada hari ini dan juga adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, Kak Resti mau kita yel-yel asik Kak Ade. Siap Kak Resti, Kak Ade yang pimpin ya. Siap Kak Ade. Ayo kita sama-sama ya. Sobat asik. Yes, yes, oke. Shalom semua.